Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang rekayasa perangkat lunak metode kristal yang beranggotakan saya Kasyainur Arifin Mufid, NIM 143218028. Selanjutnya saya Muhammad Jasirwati, NIM 143211830. Dan saya Muhammad Angga Prasetyo, NIM 143218066. Dan teman saya tidak bisa hadir, Indriani, NIM 143218036. Selanjutnya kita ke materi. Oke, kita masuk pada pembahasan rekayasa perangkat lunak model proses kristal. RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuan dari RPL adalah yang pertama memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, kedua menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, handal, dan tepat waktu, ketiga menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform, keempat menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Selanjutnya adalah Agile Development Method, sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development Method merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak. Adapun beberapa langkah dalam Agile Development Method yaitu yang pertama, perencanaan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua adalah implementasi, bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Selanjutnya, tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Selanjutnya, dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Selanjutnya, deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di development. Selanjutnya, pemeliharaan. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangat penting agar perangkat lunak dipelihara secara berskala. Sifat metode kristal. Sifatnya ada 7. Pengiriman sering. Pengiriman sering adalah memungkinkan Anda untuk sering mengirimkan kode yang berfungsi dan telah diuji kepada pengguna nyata. Dengan cara ini, Anda tidak harus menghadapi kenyataan bahwa Anda telah menginvestasikan energi dan waktu Anda ke dalam produk yang tidak ingin dibeli siapapun. Kedua, perbaikan reflektif. Tidak peduli seberapa buruk atau baik produk, selalu ada area di mana produk dapat ditingkatkan. Selain itu, selalu ada teknik dan metode baru yang dapat diterapkan tim Anda untuk meningkatkan praktik mereka di masa depan. Ketiga, komunikasi osmotik.
komunikasi. Dengan tim yang bekerja sama, informasi mengalir di sekitar tim. Itu memungkinkan mereka untuk mengambil informasi berharga bahkan tanpa terlibat langsung dalam pembahasan masalah tertentu. Penyerapan gagasan secara bertahap ini disebut komunikasi osmotik. Coburn percaya bahwa atmosfer kerja semacam ini dapat beroperasi dengan struktur yang sangat sedikit. Keempat, keselamatan pribadi. Satu-satunya cara untuk membangun suasana kerja yang sehat dan budaya tim yang sejati adalah dengan mempraktikkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Anggota tim harus dapat berbicara tanpa rasa takut, tidak peduli apakah mereka sedang mempresentasikan ide baru atau berbicara tentang masalah potensial. Yang kelima, fokus. Setiap anggota tim tahu persis apa yang harus dikerjakan, yang memungkinkan mereka memusatkan perhatian dan menghindari peralihan dari satu tugas ke tugas lainnya. Juga ini meningkatkan komunikasi tim dan membantu tim memprioritaskan dan bekerja menuju tujuan yang sama. Keenam, akses mudah ke pengguna ahli. Kristal memungkinkan tim Anda untuk menjaga komunikasi dan mendapatkan umpan balik teratur dari pengguna nyata. Teknis lingkungan dengan tes otomatis, manajemen konfigurasi, dan integrasi sharing. Alat yang sangat spesifik untuk tim perangkat lunak di mana penekanannya adalah pada integrasi berkelanjutan sehingga kesalahan dapat ditangkap dalam hitungan menit. Kelebihan dari metode kristal meliputi mengizinkan tim bekerja dengan cara yang mereka anggap paling efektif, memfasilitasi komunikasi tim langsung, transparansi dan akuntabilitas pendekatan adaptif, memungkinkan tim merespon dengan baik terhadap perubahan persyaratan. Adapun kelemahan metode kristal yaitu kurangnya rencana yang telah ditetapkan dapat menyebabkan cakupan krip, kurangnya dokumentasi dapat menyebabkan kebingungan. Karakteristik metode kristal secara aktual menjadi sebuah model proses atau keluarga kristal yang memungkinkan manuver berdasarkan karakteristik permasalahan, menyarankan penggunaan untuk review kebiasaan kerja tim, selalu murah dan cepat karena berkomunikasi secara langsung. Proyek berkembang sesuai ukuran tim menjadi lebih atau luas dan metodologi akan menjadi lebih tinggi. Adapun contoh proyek metode kristal yaitu sistem informasi di sebuah perusahaan yang mempunyai fitur yaitu menghitung gaji karyawan, mengelola absensi karyawan, mengelola data karyawan, menghitung omset perusahaan, dan menghitung pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.